Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 6. Saya Dinda Regina Selviani. Saya Nadila Tisteningsih. Saya Jeng Ayu Ratnasari. Saya Wilhelmina Rohana. Saya Muhammad Syukron. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu evaluasi kegiatan usaha dari produk peralatan teknologi terapan. Berikut penjelasannya. Nah guys, kemudian ada metode-metode evaluasi usaha. Kira-kira apa aja ya metode-metodenya? Yuk, aku jelasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari evaluasi usaha, di mana ini adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk menganalisis kinerja suatu kegiatan usaha. Dan juga evaluasi ini memiliki prinsip dasar utama, yaitu membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan dengan hasil akhir dari kegiatan tersebut. Kegiatan ini dapat dikatakan berhasil bila memenuhi kewajiban dengan membayar bunga modal, membayar alat-alat yang digunakan dari luar, membayar sarana produksi, dan juga membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Lalu ada tujuan dari evaluasi usaha untuk mengetahui seberapa tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui apa kesulitan yang dialami seseorang dalam kegiatannya sehingga dapat dilakukan diagnosis. Dan kemungkinan memberikan remedial teaching untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode dan sumber daya lainnya. Juga melaksanakan suatu kegiatan sebagai umpan balik informasi untuk memperbaiki kekurangan di mana ada hal tersebut yang dijadikan acuan mengambil keputusan di masa mendatang. Ya, lalu ada fungsi evaluasi usaha. Yang pertama, fungsi selektif adalah fungsi yang mendapat menyeleksi seseorang apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, misalnya menentukan seseorang diterima kerja atau tidak, menentukan seseorang naik jabatan atau tidak, dan lainnya. Lalu ada fungsi penempatan. Evaluasi berperan dalam menentukan di mana posisi terbaik untuk menempatkan pegawai atau cakupan usaha. Lalu ada fungsi diagnosa. Evaluasi usaha yang berperan dalam mengetahui kelebihan atau kekurangan dari suatu aspek, misalnya mengetahui kelebihan dan kekurangan dari strategi pemasaran yang telah dijalankan. Yang terakhir ada fungsi pengukuran, berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang dipakai, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Selanjutnya ada tahapan analisis evaluasi usaha, terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, analisis aspek pasar. Analisis pasar dilakukan untuk mengetahui situasi permintaan pasar dan target pasar dari produk yang kita jual. Dalam tahapan ini, kita bisa mengukur seberapa tinggi peluang produk yang dijual akan diterima dan dibeli oleh konsumen. Kita perlu menganalisis permintaan pasar dan tren pasar pada saat itu. Kedua, analisis aspek teknis. Analisis teknis berkaitan dengan teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha. Teknologi yang dimaksud dalam tahapan analisis ini merupakan perangkat atau mesin yang dibutuhkan dalam proses produksi hingga pemasaran produk. Dalam memilih jenis teknologi yang sesuai, perlu dipertimbangkan dengan modal yang dimiliki, kemampuan SDM atau sumber daya manusia, dan standar mutu yang diinginkan oleh konsumen. Ketiga, analisis aspek finansial. Analisis finansial berkaitan dengan laporan keuangan usaha, seperti laporan laba rugi dan neraca keuangan dalam periode waktu tertentu. Analisis finansial dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan posisi finansial usaha yang dimiliki. Apakah berada dalam posisi keuangan yang defisit atau surplus? Nah, kemudian di sini ada metode-metode evaluasi usaha. Yang pertama itu menggunakan daftar pernyataan untuk menganalisis masalah. Yang kedua, menggunakan laporan kinerja organisasi. Yang ketiga, menyusun diagram alir untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari resiko pada masing-masing tahap. Yang keempat, inspeksi langsung. Yang kelima, melakukan interaksi intensif dengan unit-unit. Kemudian yang keenam, mengadakan studi banding dengan pihak-pihak luar untuk berbagai pengalaman. Yang ketujuh, melakukan analisis terhadap bentuk-bentuk kerjasama. Dan yang terakhir yaitu melakukan analisis lingkungan. Evaluasi kegiatan usaha produk peralatan teknologi terapan dan memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama,
Informasi proyek pembuatan model atau alat teknologi terapan. Indonesia berpotensi untuk dikembangkan industri-industri kreatif di mana pelaku industri adalah para generasi muda yang aktif, kreatif, dan inovatif. Pengembangan potensi yang ada di sekitar masih banyak sumber daya yang perlu dikreasikan menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Lakukan observasi macam-macam industri kreatif yang ada. Lakukan pula pengamatan potensi di sekitar yang belum tergarap. Melalui proyek ini diharapkan dapat diproyek karya-karya peralatan teknologi terapan berupa model yang memiliki nilai dan bermanfaat. Lalu yang kedua adalah tugas pengembangan proyek. A. Orientasi terkait dengan karya rekayasa produk peralatan teknologi terapan yang menjadi target tugas kelompok. Lalu B. Penelitian awal melalui observasi. Yang ke C. Gagasan atau ide. Yang ke D adalah mendesain proyek. E. Pembuatan model karya produk peralatan teknologi terapan. Yang ke F. Aplikasi secara umum. Lalu yang selanjutnya yang nomor 3 adalah nama produk. Yang ke A. Nama produk berawal dari potensi sumber daya alam yang ada di sekitar untuk dijadikan pilihan dalam pembuatan produk. B. Tugas disimpulkan melalui presentasi dan mendemonstrasikan model atau alat. Yang ke C, gagasan menjelaskan bagaimana mengidentifikasi permasalahan sehingga muncul gagasan dalam merencanakan proyek, bagaimana sistem bekerja, dan di mana kelebihan dari model yang dibuat. Yang D, aplikasi menjelaskan bagaimana model dapat diaplikasikan secara umum. Lalu yang nomor 4, pekerjaan dan pendidikan terkait. A. Peserta didik melakukan pengamatan di mana dapat mengembangkan kompetensi melalui pendidikan terkait dengan model atau alat yang akan direncanakan. B. Lapangan pekerjaan seperti apa yang memungkinkan untuk mengaplikasikan gagasan yang ada dengan memperhatikan pemanfaatan energi terbarukan sesuai dengan potensi sumber energi terbarukan di sekitar. Lalu yang kelima adalah organisasi. A. Peserta didik melakukan observasi melalui internet terkait dengan peralatan teknologi terapan sesuai dengan potensi sumber daya di sekitar. Langkah alternatif melakukan kunjungan ke tempat proses produksi peralatan sistem teknik. Lalu yang ke B, kebutuhan bahan. Peserta didik mengomunikasikan dan mendiskusikan pada guru pembimbing tentang desain dan kebutuhan bahan dan alat yang digunakan untuk membuat produk oleh kelompok masing-masing, guna mendapatkan pengarahan. Lalu yang keenam adalah langkah kerja. A. Kerja tim. Setiap peserta didik dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam bekerja sama. B. Fokus pada pembuatan produk peralatan teknologi terapan. Setiap kelompok fokus dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mendapatkan produk yang bagus dan berkualitas. Lalu yang C, perencanaan dan perorganisasian. Peserta didik dapat merencanakan dalam waktu yang singkat. Lalu yang 7 adalah lampiran portofolio. A. Perencanaan. B. Hasil kerja perorangan. C. Evaluasi kelompok. D. Evaluasi dari kelompok lain.